Belum lagi ban bocor emangnya akses di sana. Kadang mobil aja nggak bisa lewat, teman-teman. Kalau hari panas kemarau itu debunya kita kayak pakai foundation 3 lapis. Udah dari rumah nggak usah pakai bedak. Tiba di sana udah langsung kayak pakai bedak. Emang ya. Belum lagi satwa-satwa yang kece itu tuh kayak kebun binatang terbuka. Tiap hari ketemu begal ya bang ya, begal ular. Terkejut, shock. Oh my god. Apa hal tersulit yang abang jalani selama menjadi penamping Korcam di Talang Anda khususnya? Sampai di jalan itu kadang maghrib ada berjumpa ular kobra itu paling sering. Setelah habis maghrib, habis azan, terus paling sering, khususnya di jalan lintas Desa Penasum menuju Simpang Intan. Kemudian ada juga yang melata itu, selain ular, biawak. Nah, biawak. Kemudian jumpa petir juga. Ketika perjalanan tiba-tiba cerah, tiba-tiba juga kadang hujan. Pas aku yuk terkejut-kejut. Nah itu satu cobaan. Dan juga ada yang kena gigit ular juga ada. Sampai bengkak lagi ini kawan kita. Ya Bang Udin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel Penggalang Desa. Nah, sebelum mulai, nanti teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini dan komen di bawah ya. Kita hari ini kumpul bareng bersama teman-teman pendamping desa pembangunan yang ada di Talang Andau. Perkenalkan dulu, nama saya Raudatul Jannah sebagai pendamping desa pembangunan, salah satunya di desa di Kecamatan Talang Andau. Terus ada Bapak Dedi Santo. Bang Dedi ini pendamping desa sekaligus Korcam kami. Perkenalkan diri dulu Bang. Halo, selamat siang buat kawan-kawan semua. Saya koordinator kecamatan pendamping desa pembangunan Kecamatan Talang Andau, Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2020. Terus ada salah satu teman kita juga, salah satu pendamping desa juga yang hadir di sini, salah satunya yaitu Bang Udin. Bang, perkenalkan diri dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Udin, pendamping desa salah satu di Kecamatan Talang Andau. Sebelumnya tadi kita pakai masker. Nah, kenapa sekarang kita udah nggak pakai masker lagi? Pokoknya tetap teman-teman harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker. Dan mohon maaf kenapa kita nggak pakai masker. Nah, namanya kita kan dalam ruangan dan mungkin supaya lebih enak ngobrol, tapi tetap kami melakukan jarak ya teman-teman. Bang, lah gini, di sini kita tuh kayak podcast aja Bang ya, kayak ngobrol-ngobrol santai, membahas tentang seputaran pendamping desa atau apa sih pembangunan desa. Nah, orang-orang kan nggak tahu nih YouTube ini isinya cuman kegiatan-kegiatan berbaur, isinya tentang pemerintahan aja, padahal mungkin ada tips atau manfaat-manfaat dari kinerja kita ini kan gitu kan Bang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, jatuhnya mungkin bisa nanti buat untuk ilmu untuk teman-teman yang nanti akan mana tahu akan ada yang mau terjun ke bidang yang sama seperti kita. Nah, pertama udah mau nanya dulu, awalnya gimana abang bisa sampai jadi pendamping desa dan sekarang bisa jadi Korcam? Pendamping desa ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa begitu? Karena dia bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Mulainya itu di tahun 2012, pertama kami dapat informasi dari Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, diumumkan melalui media besar di Provinsi Riau. Kemudian kami coba untuk melamar dan kami diseleksi melalui beberapa tahapan, yaitu wawancara, seleksi berkas, wawancara, sehingga terpilihlah kami sebagai pendamping desa pembangunan untuk tahun 2012 awalnya. Kemudian berawal dari tahun 2012, kemudian kami ditempatkan, di SK-kan di desa Balai Pungut.
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Di sana kami berinteraksi, berkenalan, menambah kenalan dengan pemangku kepentingan di desa, Kades, BPD, dan stakeholder yang ada di desa. Pemerintah Kabupaten Bengkalis waktu itu ada program namanya Dana Inbuk, itu 1 miliar per desa, dan kami mendampingi dari dana inbuk tersebut, baik itu dari mulai perencanaannya sampai pelaksanaannya, sampai kegiatan monitoringnya dan mengecek semua kelengkapan administrasinya. Itulah awal ceritanya. Ya, cerita itu panjang banget ya Bang ya. Ini apakah betul-betul Abang mau terjun ke pemerintahan dulu atau kayak kepleset atau diajak diarahin sama keluarga atau gimana gitu Bang? Sebenarnya awalnya kami ini bekerja dulu di bidang marketing. Jauh, mulai saya. Jadi jauh gitu Bang ya? Sementara jurusan di ilmu komunikasi. Kebetulan ini banyak pelajaran teknik sipilnya. Namun kami bisa berimprovisasi. Ilmu komunikasinya terpakai ketika dalam pekerjaan. Jika ada musyawarah desa, terpakai ilmu komunikasinya. Bagaimana merangkul masyarakat, pesan yang disampaikan oleh pemerintah sampai kepada masyarakat desa. Sementara ilmu teknik sipilnya, pembuatan RAB, gambar dan sebagainya, kita belajar dari kawan-kawan. Memang butuh waktu, namun dengan seiringnya waktu kami bisa membuat RAB, gambar sesuai dengan kaidah teknis yang ditetapkan. Mungkin itu awalnya. Berarti intinya, Abang berkecimpung di sini itu mungkin Abang basicnya tuh emang udah ada bawaan dari keinginan gitu Bang ya? Keinginan bagaimana desa itu bisa dengan ada dana yang dikucurkan pemerintah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas, misalnya dengan bangunan infrastruktur, melancarkan ekonomi, melancarkan akses transportasi masyarakat di desa, jalan yang dulunya berlobang bisa menjadi bagus sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Itu merupakan kepuasan yang tak ternilai. Itu mantap berarti Bang ya. Nah ini Bang, sekarang Abang berdua ini kan ditempatkan di Talang Muandau nih. Pernah ini pemilihan untuk posisi untuk berada di Talang Muandau, kita kan tahu nih seperti podcast atau isi konten sebelumnya kan teman-teman udah pada ngeliat, makanya teman-teman harus ngeliat YouTube sebelumnya itu ada lihat jalur tempuh kami kalau mau ke desa ya Bang ya. Itu kalau hujan udah becek itu namanya celana atau sepatu itu udah hancur banget. Belum lagi ban bocor ya Bang ya, akses di sana kadang mobil aja nggak bisa lewat teman-teman. Terus kalau hari panas kemarau itu debunya kita kayak pakai foundation 3 lapis, udah dari rumah nggak usah pakai bedak, tiba di sana udah langsung kayak pakai bedak ya Bang ya. Terus pokoknya banyak deh, belum lagi satwa yang kece itu tuh kayak kebun binatang terbuka. Tiap hari ketemu begal ya Bang ya, begal ular, begal biawak, itu banyak banget. Jadi teman-teman lihat ya YouTube kita sebelumnya. Next ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan pemilihan. Nah, kenapa Bang bisa berada di Talang Muandau? Dari Abang dulu habis ke Bang ini ya, Bang Udin ya. Bisa itu karena ditetapkan oleh dinas. Ketika kita sudah mendampingi di desa dulu Kecamatan Pinggir, mungkin kita dianggap mampu, kemudian mekarlah Kecamatan Pinggir ini menjadi Kecamatan Talang Muandau. Kebetulan setiap 1 tahun sekali kita perpanjangan kontrak, kemudian ditugaskan di dalam SK, dalam SK Bupati, dan kebetulan di tahun 2017 kami dipindahkan di Kecamatan Talang Muandau. Di sana kami ditugaskan di 6 desa awalnya. Kebetulan waktu itu banyak terjadi kekurangan tenaga di desa. Memang terkejut, shock. Oh my god. Namun di situ ada nilai positifnya. Shocknya berarti kayak ini Bang ya. 6 desa jauh-jauh dan dekat dari Ibu yang jaraknya 75 km. Kemudian desa Kuala Penasu yang jaraknya sekitar 1 jam dari Duri,
Nah, jadi merupakan tantangan. Kita syukuri, alhamdulillah kita bisa berteman dan berkenalan dengan orang-orang baru, dengan masyarakat baru, menambah relasi juga. Mungkin itu. Nah, jadi itu kiatnya atau kenapa bisa, pokoknya intinya guys, ini tuh kayak kalau pekerjaan itu udah dicintai, itu berasa adventure ya Bang ya. Tiap hari guys. Mungkin kalau untuk kami, ini kan kami jatuhnya kami di bawah naungan dari Kocam. Kita yang pendamping desa Bang ya. Kita kan satu desa. Nah, kebetulan Bang Dedi ini pendamping desa sekaligus Kocam, beliau yang mengkoordinasi satu kecamatan, mengkoordinasi pendamping desa yang per desanya Bang ya. Nah, misalnya Bang ini mungkin terkait nanti hubungannya juga sama kami, ya Bang Udin ya. Kita sesama pendamping desanya karena Abang sebagai Korcam, apabila kami melakukan kesalahan, apa hal pertama yang Abang lakukan? Nah, jadi namanya kita kerja, tentu ada target. Target ini ditetapkan di dalam RKTL pendamping desa. RKTL itu rencana kerja tindak lanjut. Nah, jadi dalam bulan ini, misalnya target dari kabupaten kita melaksanakan penyusunan RKPDes, di mana dimulai dari bulan Juli sampai September. Jadi kalau ada kawan-kawan baik desanya yang di mana misalnya di bulan Juli itu belum melaksanakan tahapan-tahapan misalnya RKPDes, tentu saya memberikan teguran. Tegurannya dalam artian untuk pembinaan. Tegurannya bisa secara verbal, bisa secara tertulis. Verbal saya ingatkan, di bulan Juli ini kawan-kawan harus ingatkan desa. Kalau ada desa yang ini, nanti saya coba berkomunikasi pada desa agar desa mau mengikuti anjuran yang sudah ditetapkan oleh peraturan Permendagri 114 misalnya gitu. Punishment, hukuman itu wajar dilakukan karena itu bagian dari evaluasi untuk kita kinerjanya lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya itu kalau yang sudah parah itu bisa di SP1. Diingatkan lagi dengan surat SP1 ternyata masih juga belum ini bisa SP2. Diingatkan lagi dengan SP2 juga masih tetap bisa SP3. Nah, itulah tahapan-tahapannya. Jadi kita jangan sampai dapat SP1, 2, dan 3 ya Bang Udin ya. Siap. Bang, next. Nah, ini nih Bang, pertanyaan lagi dari teman-teman kita yang lain. Apa hal tersulit yang Abang jalani selama menjadi penamping Korcam di Talang Anda khususnya? Selama bekerja. Kalau selama bekerja ini alhamdulillah yang sulit itu hampir tidak ada sulit karena kita setiap ada permasalahan selalu berkomunikasi dan setiap ada permasalahan itu selalu kita berkomunikasi sama atasan. Itu intinya adalah komunikasi. Misalnya kita terbenturan nih mengenai peraturan ini yang ambigu. Kita misalnya pendamping desa itu banyak. Ini khususnya pendamping desa dari kabupaten. Ini ada pendamping desa dari provinsi. Kita bisa berkomunikasi mereka. Pandangannya seperti apa? Kita bisa bertukar pikiran. Kalau tidak juga dapat solusi, misalnya kita berkomunikasi sama atasan kita, ada Kokap, ada advisor, dan ada sampai ke kepala bidang. Kalau juga tidak bisa, Pak Kabid kita bisa berkomunikasi juga dengan Pak Kades, tapi dengan catatan berjenjang. Permasalahan yang bukan permasalahan, cuma cobaan. Nah, cobaan. Kalau permasalahan dalam mengenai kinerja itu alhamdulillah karena kita sudah lama berkecimpung di dunia pemberdayaan dengan ada tadi bisa terselesaikan. Memang kalau cobaan itu ketika lagi hari hujan kita pakai Honda, kemudian ada petir. Nah, itu lumayan, itu tantangannya. Itu tantangan, bukan permasalahan tapi tantangan. Tapi kita nikmatin saja. Namanya petir itu kan juga alam. Nah, setelah beberapa pertanyaan, ini mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman kita, mungkin juga teman-teman yang nonton, yang subscribe dan komen, jangan lupa ya. Itu kira-kira apa sih makna dari YouTube Pembolang Desa ini, Bang? Pembolang desa, pembolang ini bolang, dasarnya bolang. Bolang itu adalah petualang. Bolang itu petualang, jadi petualang dari kawan-kawan pendamping desa yang beraktivitas mendampingi desa dampingannya. Apa saja aktivitasnya, misalnya melakukan kegiatan penyusunan LKP, Musrembang, itu kita videokan, publikasikan. Ini loh kegiatan kita, ini loh aktivitas kita yang bisa meningkatkan pengetahuan khususnya di masyarakat yang ada di desa tersebut.
media channel Pembelahan Desa ini berguna sekali dalam mempublikasikan segala aktivitas kita, tapi dalam catatan aktivitas yang positif. Aktivitas positif tersebut misalnya selain dengan kinerja pekerjaan kita di desa, kita juga mengapresiasi baik itu ada kawan yang bisa bakat seni, misalnya main gitar, kita juga publikasikan. Ada lagi kegiatan pergi jalan menuju ke desa, kita publikasikan juga rintangannya, tantangannya, dan di mana letak di desa. Kayak kemarin di Serewangi, aktivitasnya mulai dari simpang jalan besar sampai ke desanya, berapa jam perjalanan, itu kita publikasikan semata-mata untuk melihat kondisi yang ada di desa kita. Itu dia. Nah, itu mungkin poin-poin yang sedikit formal ya Bang. Ini pertanyaannya, ada nggak hal lucu atau hal-hal yang mungkin nanti suatu saat kalau udah tidak lagi berkecimpung di sini bisa jadi kayak kenangan sama teman-teman gitu Bang, selama di Taman Mandau? Oh, hal lucu sangat banyak. Yang pertama, itu penasaran banget Bang, coba ceritain. ketika kita pulang dari aktivitas, kadang itu sore, dan sampai di jalan itu kadang maghrib, ada berjumpa ular kobra itu paling sering. Setelah habis maghrib, habis azan, terus paling sering, khususnya di jalan lintas Desa Penasu menuju Simpang Intan. Kemudian ada juga yang jumpa binatang sering, seperti apa namanya yang melata itu selain ular? Biawak. Nah, biawak. Itu tukang begal jalan tuh Bang. Nah, kemudian jumpa petir juga. Ketika perjalanan tiba-tiba cerah, tiba-tiba juga kadang hujan. Jadi berteduh, datang petir, basah kuyup, terkejut-kejut. Nah, itu suatu cobaan. Dan juga ada yang kena gigit ular juga ada, sampai bengkak lagi. Ini kawan kita. Ya Bang Udin ya? Desa mana? Bukan kena ular. Rupanya? Di patok ular Bang. Asam urat. Ceritanya kemarin di patok ular. Udah rubah rupanya asam urat. Gimana rasanya? Wah, seru sekali Bang. Nah, itulah. Besok bawa obat asam uratnya. Itu salah satu aktivitas lucu. Kemudian ketika rame-rame pulang dari kecamatan juga ada jalan hujan, ada masyarakat mobilnya terpuruk, kita bahu membantu mendorong mobil tersebut mencarikan jalan yang bagus, dan masyarakat tersebut mengapresiasi juga dengan kehadiran kita di jalan. Jadi banyak hal-hal cerita-cerita lucu yang bisa kita ambil pelajarannya. Okay. Jadi gitu ya guys, ada sisi positif dan negatif, tapi negatifnya itu nggak banyak. Negatifnya itu bisa dijadiin kayak adventure setiap harinya. Bicara soal petir, itu kebetulan saya host saat itu ada di tempat. Itu cerita lucu banget pokoknya. Lain kali, tapi nggak bisa dibahas sih. Mungkin lain kali bisa kita bahas tentang konten perjalanan ya. Kalau ada perjalanan ekstrim, teman-teman harus lihat ke konten berikutnya. Ini bisa kita jadi konten ya Bang ya. Nah Bang, mungkin itulah pertanyaan dari teman-teman atau untuk teman-teman yang menonton. Semoga bisa jadi referensi atau jadi ilmu untuk teman-teman yang nanti kelak ingin berkecimpung di dunia pekerjaan seperti kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita karena kebetulan kita yang di bawah naungan DPMD ya Bang ya. Nah, ini mungkin di atasnya lebih lagi ke kementerian Bang ya. Ya, Kementerian Desa. Kementerian Desa. Teman-teman kalau ingin tahu tentang apa itu pendamping desa gitu. Jadi lebih ke atasnya itu tentang dari bawah naungan kementerian ya Bang ya, di kementerian bawah Kementerian Desa. Nah Bang, sedikit giat nih supaya nanti teman-teman selanjutnya mau nonton. Berarti ada harapan. Jadi channel Pembelahan Desa ini dibuat tentu kami punya harapan. Harapan pertama tentu ingin menambah subscriber. Kemudian banyak viewersnya, kemudian bisa diambil ilmu, diambil pelajaran. Oh gini loh aktivitas di desa, pemberdayaan, bisa berkomunikasi sama masyarakat baru, bisa melaksanakan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai ada hasilnya, tahap-tahapannya. Itu salah satu ilmu atau manfaat dari publikasi dari channel Pembelahan Desa. Kemudian harapannya juga lagi, semoga bisa lebih berkembang, bukan hanya di Kecamatan Talang Mandau aja, bisa se-Indonesia tahu, bisa melihat
dengan adanya program pendampingan desa di Kabupaten Bengkalis bisa tercapai yang diinginkan untuk kedepannya bisa lebih singkat, misalnya memutus jalur komunikasi yang selama ini lambat misalkan. Kami siap membantu mensukseskan program Bupati Bengkalis dalam meningkatkan terutama penyediaan infrastruktur melalui program P3ID, kemudian bisa membuat seluruh masyarakat menjadi menikmati infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan berbagai sumber dana. Mungkin itu aja harapan kami. Amin, semoga pokoknya tetap program ini tetap berkelanjutan. Jadi guys, cuman sampai di situ aja pertanyaan kita dulu. Next nanti ada pertanyaan berikutnya. Jangan lupa teman-teman komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, yang ingin teman-teman lebih tahu tentang pendamping desa itu apa, atau pembolong desa dari channel kita. Nah, jadi cukup sekian. Tunggu. Ada tambahan sedikit lagi? Tambahannya sedikit. Jadi cerita pembolang desa. Siapa aja personal pembolang desa itu? Coba perkenalkan dulu, dari Bang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapudin. Kebetulan saya pendamping desa di Desa Tersikserai dan Desa Tersikserai di Kecamatan Talangmadau. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, kebetulan karena saya jadi host di sini sekaligus pendamping desa Beringin, Kecamatan Talangmadau. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bakal lihat ada kameramen kami itu berdua. Hai kakak. Siapa nama? Halo, saya Grace Demerina Simatupang. Kebetulan saya pendamping desa untuk Desa Kotopai Beringin, Kecamatan Talangmadau. Next, dari kameramen satu lagi. Saya hello dulu, Bang. Halo, saya Salman Azman, pendamping desa Seraiwangi. Tetap semangat ya. Seharusnya di Talangmadau ini ada 6 personel. Satu lagi namanya Bang Bastian Ansori yang mendampingi desa Tersikserai dan Tersikserai. Karena kemudian ada halangan sehingga hari ini tidak bisa hadir. Kemudian ini kami dari pendamping desa pembangunan. Ada juga dari kawan-kawan pendamping P3MD. Kemudian hari ini tidak hadir. Itu namanya Bang Faisal, Bang Ahmad Hidayat, dan Bang Kak apa? Siapa namanya? Kak Roma. Jadi 3 pendamping P3MD. Oke, mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Salam berdesa. Salam berdesa.